Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Materi di pekan depan itu sudah mulai sorting ya, pengurutan. Itu materi yang, relatif agak susah dijelaskannya ya. Nah, di pertemuan ini saya akan mencoba, introduction ya, pendahuluan atau pengenalan mengenai, sorting gitu ya. Mudah-mudahan di kelas nanti akan lebih jelas sih ya. Mungkin tidak terlalu lama ya kita pertemuannya, tapi kalau mau lama juga boleh ya. Jadi materinya itu sort ya, atau bahasa Indonesianya pengurutan. Nah ini, algoritma sorting atau pengurutan ini, eee, penting sekali ya di dalam, eee, ilmu komputasi ya, eee, karena memang kebutuhan di dunia nyata yaitu ya data itu, dalam keadaan tersusun, terurut, baik, membesar maupun mengecil gitu ya. Eee, Contoh ya ketika ujian suatu mahasiswa sudah, digelar, kemudian diperiksa nilainya, itu mungkin, kalian ya mahasiswa atau juga dosen pengen tahu mana yang paling besar gitu ya, mana yang paling kecil, gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan algoritma sorting begitu ya. Kita juga kalau pengen belanja ke online shop ya, membeli laptop misalkan, butuh laptop baru. Kemudian kita pasti akan memfilter atau men-sorting ya data, laptop yang dijual itu dengan misalkan dari harga termahal ke harga yang terkecil gitu, termurah gitu ya, ingin tahu gitu. Contoh-contohnya sih banyak sih ya, seperti itu. Kalau kita ingin tahu siapa yang juara di kejuaraan, ya di-sorting ya. Cuman kalau di kejuaraan biasanya sortingnya tidak terlalu sederhana ya. Karena ada beberapa kriteria biasanya ya. Contoh dalam sepak bola misalkan ketika poin sudah sama nanti diurutkan berdasarkan, selisih gol misalkan ya. Di cabang olahraga lain lebih rumit lagi, contoh di pertandingan catur ketika ada yang, poinnya sama nanti ada, kriteria lain, Solkopnya ya, Schonberger-nya gitu, terus, head to head. Jadi satu pertandingan itu bisa, atau satu turnamen itu bisa menggunakan, eee, kriteria juara yang lebih dari satu, tidak hanya hanya poin aja gitu ya. Itu terjadi karena pesertanya ratusan ya, bisa sampai 300 ya untuk open turnamen itu. Sehingga memang dibutuhkan, suatu sistem tie break namanya ya, tie break. Ini ada istilah ya tie break. Jadi, memecah, ranking yang sama begitu ya. Kalau hanya ranking-annya dari satu kriteria, itu nanti akan banyak, pemain yang berada di posisi yang sama gitu. Sehingga kalau di catur itu ditambah lagi macam-macam gitu sampai 3 gitu ya. Terakhir mungkin head to head ya. Pernah ketemu nggak? Kalau pernah ketemu siapa yang menang gitu. Maka dia yang, urutannya lebih tinggi begitu ya. Algoritma sorting sendiri sangat banyak ya. Jadi biasanya ketika sudah dibuat algoritma, A misalkan ya, orang kan ingin apa, ingin tahu, atau ada yang lebih cepat nggak dari A ini gitu ya, seperti itu. Nah itu, nanti berhubungan dengan kompleksitas waktu ya. Di mata kuliah analisa kompleksitas algoritma di semester depan kalian akan belajar ya, bahwa setiap algoritma itu tidak selalu, sama ya, ada yang efisiensinya tinggi gitu ya. Eee, Kenapa demikian? Kita,
mencari algoritma yang efisiensinya tinggi atau waktunya yang paling sedikit ya, itu karena, data yang diurutkan atau data yang diolah tidak, sedikit ya, banyak sekali. Jadi kalau di kuliah kita mah ya N-nya paling cuman 100 gitu atau 10 N-nya ya. Tapi kalau di dunia nyata kan bisa puluhan juta bisa kan ya datanya. Nah, dengan meningkatnya data tentu saja memang harus ada algoritma yang, lebih efisien atau paling efisien ya. Jadi kalau kalian lihat algoritma, sorting, pengurutan itu sangat banyak ya. Sama halnya seperti algoritma pencarian ya, kalian lihat sendiri ada, sequential search dan binary search ya. Binary search itu kompleksitas waktunya, atau big O-nya ya, itu adalah log n, sementara yang sequential search itu adalah n ya. Tentu saja log n, akan lebih sedikit nilainya dibandingkan dengan n ya. Nah di, eee, sorting juga begitu ya. Jadi kalau kalian punya ide pengurutan algoritma yang lebih cepat dari yang saat ini ada, wah itu pasti bakal banyak uang ya. Kalian bisa jual, ya, kalian patenkan, kalian bikin paper, ya, itu pasti bakal banyak uang, pasti bakal dipakai ya, gitu. Eee, Banyaknya data sering disebut dengan N ya. Jadi kalau misalkan, eee, kompleksitas algoritmanya N kuadrat ya, itu artinya, kira-kira waktu yang dibutuhkannya itu adalah sebanyak, kuadrat dari data gitu ya. Nanti kita coba lihat ya. Eee, Mengurutkan. Algoritma yang akan dipelajari untuk pengurutan di semester ini ada 2 yaitu selection sort sama insertion sort. Selection sort itu artinya, sort dengan cara seleksi ya, sementara insertion sort itu adalah sort dengan cara sisip ya. Kita lihat dulu sebelum membahas keduanya saya akan, menjelaskan konsep sort secara apa ya, sederhana ya. Sebenarnya mengurutkan itu seperti apa sih ya. Anggap saya punya 2 buah, benda ya, coba ya perhatikan ini saya membeli, ilustrasi sederhana dulu ya, 2 buah benda seperti ini misalkan. Tentu saja kalau secara visual ya, yang kiri ini lebih tinggi dari yang kanan ya. Nah, saya akan mengurutkan secara menaik kedua bilangan ini ya. Secara menaik atau membesar ya, itu artinya apa? Semakin ke kanan ya, itu bendanya semakin besar, gitu ya. Coba saya pengen tanya ke yang sudah hadir saat ini, bagaimana caranya supaya, ini saya tulis aja bendanya si A ya, si B, bagaimana caranya supaya posisi yang saat ini ada menjadi tertukar, ya. Jadi si B ada di kiri, si A ada di sebelah kanan, gimana caranya? Butuh variabel lagi, Pak. Mmm, mmm, oke sih butuh variabel, tapi yang paling penting yang pertama apa? Sebelum butuh variabel lagi. Kalau butuh variabel lagi itu untuk menukar ya, ya nggak? Saya anggap bendanya ada di atas meja gitu ya. Bagaimana supaya, eee, semakin ke kanan, semakin membesar, kalau ini kan mengecil nih. Oke, kayaknya sih belum tahu ya. Sekarang saya kasih, kasus yang kedua ya.
Kasus kedua, oke ya. Ini ada dua benda sama seperti di atas. Saya ingin lakukan supaya kedua benda ini turut membesar ya. Jadi yang di sebelah kanan lebih besar dari sebelah kiri. Gimana caranya? Dicari Pak mana yang terbesar, mana yang terkecil Pak. Kurang jelas. Gimana barusan bilangnya? Dicari dulu mana yang terbesar, mana yang terkecil dari dua apa CD itu, variabel itu. Bagaimana caranya? Kita pengen tahu mana yang terbesar dari kedua benda ini. Caranya gimana? Dibandingkan, Pak. Itu dia ya. Kalau komputer kan nggak tahu nih dua benda ini mana yang besar mana yang kecil ya. A sama B itu dia nggak tahu. Kalau kita manusia bisa ngelihat ya. Oh ini udah A lebih besar dari B tingginya gitu ya. Si nomor 2 C sama D, komputer juga nggak tahu mana yang lebih besar ya. Kalau kita bisa lihat, oh D lebih tinggi ya, jadi lebih besar. Jadi cara yang ini adalah membandingkan sih gitu ya. Jadi prinsip utamanya sih sebetulnya nanti ini membandingkan ya. Jadi if gitu kan ya. Anggap saja bendanya apa ya? Kalau dua benda satu saja ini kan bisa gini, if A lebih besar dari B gitu kan ya. Dan kita manggil satu fungsi yang sudah kita buat atau prosedur yang kita buat, namanya tukar lah ya, atau swap, kan bisa begitu ya. Swap A, B. Kan gitu bisa ya. Sampai sini paham nggak? Jadi konsep pertamanya sih sebetulnya membandingkan. Dan kebutuhannya kalau misalkan ingin yang sebelah kanan harus lebih besar dari sebelah kiri, kayak contoh begini, ini kita tukar gitu ya. Tukar jika misalkan apa ya, objek kiri lebih besar dari objek kanan gitu ya. Tukar. Jadi ini yang ingin saya jelaskan konsep membandingkan ya. Saya akan tambah datanya. Bentar ya. Kita kasih angka dulu aja ya. Misalkan 4, 0, 2, 5. Nah gitu ya. Ini ada angka ini. Kira-kira ya bendanya seginilah ya. 0, ini saya ganti jadi 1 aja. 7 mungkin begini. 2 mungkin segini. 5 lebih tinggi dari 4. Nah, ini ada datanya segini ya. 41725. Bagaimana cara untuk mengurutkan objek-objek ini? Misalkan terurut membesar gitu ya. Jadi semakin ke kanan semakin besar gitu ya. Jadi kan sih sebetulnya kita akan lakukan perbandingan dari kiri ke kanan gitu ya.
Kita pilih dulu misalkan yang ini dulu gitu, pilih ya. Yang kuning ini saya kasih warna ya. Lalu kita cek dengan tetangganya gitu ya. Tadi tuh ya, membandingkan. Kalau misalkan yang sebelah kiri lebih besar dari kanan, tukar gitu ya. Nah ini kan ini tukar. Jadi berikutnya pasti satunya di sini, yang empatnya di sini gitu. Nah itu baru satu kali proses tukar ya. Lalu bandingin lagi dengan yang sebelah kanannya. Sorry. Tadi 4 kan ya yang kita tandain, ini sekarang si 4 ini kan karena udah pindah ke kanan, ini kita tandain ya. Sekarang dibandingin dengan yang 7 gitu ya. Kalau yang kiri lebih besar dari kanan, maka ditukar. Dan kenyataannya saat ini tidak ya, berarti tidak ditukar gitu ya. Ini 2 masih di sini, ini 5 di sini gitu. Nah, terus berikutnya ini masih 1, ini masih 4, ini masih 7, ini 2 ya, ini 5 gitu. Nah, sekarang kita sorot yang sini ya. Nah, sekarang si 7 dibandingkan dengan yang 2 begitu ya. Kalau yang kiri ya lebih besar dari kanan maka ditukar, dan ini ya ya, maka ditukar gitu ya. Seperti itu sih sebetulnya. Ini 1, 4, ini 2, terus ini 7, terus yang ini 5 gitu ya. Terus kemudian, step berikutnya yang 7 ini dibandingin sama yang 5 gitu ya. Kalau yang kiri lebih besar dari kanan, tukar ya. 1, ini 4, ini 2, ini 5, dan ini 7 gitu ya. Nah, secara sederhana konsepnya begitu sih ya, ngebandingin yang kiri dengan kanan gitu ya. Kalau yang kiri lebih besar dari kanan, tukar gitu ya. Terus si si warna kuningnya itu si penandanya ya, jadi kita, scanning ya gitu, geser ke kanannya gitu, geser ke kanannya, geser ke kanannya, geser ke kanannya gitu ya. Itu konsep, sederhana tentang pertukaran, dan ini kita lakukan tentu saja, sebanyak, pokoknya sebanyak, eee, ini kalau datanya ada 5 kan tadi dalam satu kali proses itu ya, ini perhatikan yang 7 ini sudah yang paling besar ya. Terus 2 kali proses, tentu saja yang ini bakal lebih besar ya. 3 kali proses, yang ini tentu saja akan akan terurut ya gitu ya, akan terurut. Terus yang 4 kali proses tentu saja yang ini akan terurut ya. Jadi, eee, kita lakukan sebanyak N-1 proses gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan, bebas, kita diskusi aja. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Aman konsepnya? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Mmm,
Saya punya bilangannya ini 2, 7, 4, 1, 5, 3 ya. Ini bilangan ini saya taruh dalam array ya. Jadi indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang bawah indeks ya, yang atas adalah elemennya. Anggap saja saya tampung dalam variabel A ya. Jadi nanti diakses dengan A indeks 0 sampai A indeks 5 ya. Nah, ceritanya saya ingin mengurutkan bilangan di dalam array ini terurut menaik ya. Increasing order atau ascending ya istilahnya. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan algoritma yang sederhana tadi itu ya. Jadi kita akan melakukan scanning elemen dari mulai ini ya, ini scanning ini 1 gitu ya. Terus kemudian setelah itu scanning bilangan ini, scanning bilangan ini, scanning bilangan ini sampai terakhir ya gitu. Tapi scanningnya tidak sembarangan scanning ya. Setiap di-scan dia akan ngebandingin dengan elemen berikutnya. Ketika elemen yang sedang di-scan ini lebih besar dari elemen berikutnya maka akan ada proses tukar gitu ya. Gitu ya. Jadi saya tulis di bawah di sini saya tulis aja step pertama ya. Ini istilah dari saya saja. Jadi step pertama tentu saja di sini kita akan bandingkan yang 2 dengan 7 dengan indeksnya ini 0 dan 1 dan yang sedang saat ini di-scan adalah 2 ya. Scan ini bukan scan pembacaan ya, yang sedang disorot aja gitu ya. Jadi 2 ini ya. Algoritmanya sederhana sih ya. Jadi bandingkan A0 dengan A1 ya. Yaitu A0 itu 2 dengan A1. Jika A0 lebih, ini saya tulis secara gini aja nggak pakai notasi ya, lebih besar daripada A1 maka ditukarkan ya. Atau pakai istilah swap ya. Ini nah ini ya, swap itu tukar ya. Kan algoritmanya kalian udah tahu ya pasti swap itu ya. Yang pakai tem itu ya. Nanti kita bahas ya. Jadi ini kalau A0 lebih besar dari A1 maka ditukarkan ya. Dan ini akibatnya jadi oh enggak ya, tidak ada akibat ya. Karena A0-nya lebih kecil gitu ya. Sehingga di step pertama ini kita akan memperoleh array yang sama persis dengan array yang di atas ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini array A-nya sama persis ya. Lalu di step kedua yang kita scan yang mana? Pertanyaan saya, yang scan berikutnya yang mana? A0 dan A2, Pak. Geser, scan-nya itu geser. Perhatikan tadi 2 A0 sama A1 ya. Yang gesernya itu A0-nya bukan A1-nya. A1 sama A2, Pak. Oke, sip. Jadi A1 dan A2. Jadi di sini yang scan adalah 7 sama 4 ya. Eh, eh, 7-nya yang di scan yang ini ya. Sorry.
Nah, yang ini ya. Kok nih maksud saya. Nah, gitu ya. Terus berarti algoritmanya sama aja di sini ya. Kita lakukan pembandingan ini A1 dengan A2 ya. Dibandingkan. Nah, terus jika A1 ini lebih besar dari A2, maka posisinya ditukarkan ya. Maka ditukarkan. Saya pakai kata sederhana saja, ditukarkan gitu. Dan kelihatan datanya karena 7 lebih besar dari 4 ya, ini berarti ditukarkan ya. Sehingga array berikutnya terjadi perubahan ya. Bagian ini tetap 2, ininya 4, ininya 7, ininya 1, ininya 5, ininya 3. Tuh ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Seperti itu ya. Step berikutnya ini saya tulis aja di bawah. Kalau gitu, mana yang kita sedang tinjau scan sekarang? 2 sama 3, Pak. Indeks kedua dan ketiga ya, alias elemen 7 dengan 1 ya. Tuh, indeks 3 ya. Bandingkan juga nih. A2 dengan A3 gitu ya. Jika A2, sorry ini A2, lebih besar dari A3 ya, maka ditukarkan ya. Kenyataannya benar ya. Maka 7 dan 1 posisinya ditukarkan ya. 2, 4, 1, 7, 5, 3 gitu ya. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini array A ya. Step berikutnya, ini kita akan scan elemen yang mana nih? Ada yang bisa jawab? A3 sama 4, Pak. Oke. 7 sama 5 berarti ya. Oke. Dan yang sedang di ininya 7 sih, gitu ya. Sama seperti di atas, ini kita bandingkan A3 dengan A4 ya. Jika A3 lebih besar dari A4, maka ditukarkan ya. Dan ini true ya, sehingga setelah proses pertukaran 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 2, 4, 1, ini 5, ini 7, ini 3 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini indeks. Kayak step ke 5 berarti ini yang di-scan yang mana sekarang? Elemen berapa sama elemen berapa? A4 sama A5, Pak. Oke, sip. Jadi ini 7 sama 3. Tuh ya. Ini yang sedang kita scan-nya 7. Bandingkan A4 dengan
A5 ya. Jika A4 lebih besar dari A5, maka ditukarkan ya. Sehingga hasil akhirnya karena memang A4 lebih besar dari A5, maka 7 pindah ke sebelah kanan. Nah, oke. Sekarang sudah step 5 ya, kira-kira perlu nggak step untuk ngebandingin ke tahap berikutnya? Tentu saja tidak ya, karena 7 tidak mungkin dibandingkan dengan array yang sebelah kanannya, sudah habis ya. Jadi kita cukup melakukan berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 perbandingan untuk memproses dari yang paling kiri ke kanan begitu ya. Dan kita akan dapatkan di 5 kali step ini sebuah elemen yang paling kanan itu adalah pasti yang paling besar. Gitu ya. Kelima step ini atau satu rangkaian proses ngebandingkan kemudian menukarkan jika kondisi dipenuhi itu ya, satu kali proses itu disebut namanya pas ya. Ini istilah yang umum digunakan di dalam sorting ya. Di slide juga nanti kalau kalian baca akan ketemu istilah pas ya. Pas itu adalah satu proses ngebandingin ya. Beda-beda sih ngebandingin dan melakukan proses pertukaran gitu ya. Yang membuat kalau dalam contoh algoritma ini yang paling kanan ya itu udah pasti elemen yang kita istilah gunakan sorted ya. Sudah dijamin ini adalah yang bagian yang sorted. Sementara yang sisanya ini adalah unsorted. Kita belum tahu ya gitu. Pertanyaan dari saya, kira-kira untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk 6 data berapa kali butuh pas? Enam data butuh berapa pas? 5, Pak. Oke, benar ya. Lima pas ya. Kalau kira-kira 10 data, kira-kira butuh berapa pas? 9, Mbak. 9 ya. Rumusnya kalau ada n data berarti butuh berapa pas? N-1. Iya, n-1 pas ya. Dan ini berlaku juga nanti di algoritma selection sort sama insertion sort ya. Jadi banyaknya pas itu adalah jika datanya n maka butuh n-1 pas gitu ya. Nah, kalau begitu ini kan tinggal diulang berapa kali nih? Sebanyak n-1 ya, yang kayak gini ya. Oke. Kalau gitu algoritmanya, kalau saya punya variabel i ya, misalkan saya punya variabel i untuk menyatakan indeksnya ya, berarti indeksnya dari awal, dari apa nih startnya? Dari 0, Pak. Oke, saya tulis aja ya, for i diassign dengan 0, dari 0 to sampai mana nih? Saya buka nih sampai ini, sampai step 5 tuh ya. Yang dikasih warna kuning.
sampai berapa? Pilihan ganda. Apakah sampai N? Apakah sampai N-1? Ya. A sampai N, B sampai N-1, C sampai N-2. N-2, Pak. Oke, siapa yang jawab? Ihab, Pak. Ihab. Oke, Ihab, sip ya. Sampai N-2. Karena ini ya, ini kayak gini contohnya. Jadi kalau N-nya 6 kan indeksnya sampai 4 kan ya. Sementara N-nya 6 terus ini dapat 4 berarti N-nya -2 dong ya. Jadi for I 0 to N-2 do ya. Nah, yang akan kita kerjakan tadi kan membandingkan kan ya. If ini A berapa nih? Ihab. Ini saya kasih titik-titik ya. AI, Pak. AI, sip. Ini lebih besar dari apa Ihab? AI plus 1. Oke. Yang berikutnya ya, karena kalau I-nya 0 berarti I berikutnya A1 ya. Kalau I-nya 1, ini I-nya 2 gitu ya. Maka kita tulis AI lebih besar dari AI plus 1 ya. Dan ya, kita panggil fungsi swap tadi itu ya. Prosedur swap itu ya. Yang di swap apa Ihab? AI sama AI plus 1, Pak. Oke, sip. Itu aja ya. Nah ini swapnya sendiri kan tinggal panggil ya. Kita bikin, kita panggil aja gitu ya. Ini nif, terus ini npor. Nah ini yang kita tulis ini adalah satu proses, satu pas ya. Dari step 1 sampai step 5 ya untuk kasus ini. Dan itu sebetulnya belum beres ya. Karena kalau kita lihat 2, 4, 1, 5, 3, 7 ini baru beres untuk si 7 aja. Padahal nanti kan ini pengen terurut jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Pengennya begitu kan ya. Dan bagian yang merahnya jadi di sini nih. Ya. Jadi ini 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas gitu ya. Kalau sudah sampai sini kita yakin atau komputer yakin bahwa bilangan ini sudah terurut membesar begitu ya. Jadi tinggal kita bikin perulangan di luarnya. Bikin outer loop. Taruh sini aja ya. Nih. Kita tulis tinggal berapa kali nih. Ini kan inner loop nih ya. Jadi di sini kalau pakai variabel J misalkan, ini J-nya dari berapa sampai berapa nih? Berapa kali pas nih? Dari 1 hingga karena datanya N, berarti kalau pasnya itu kan tadi berapa kali pasnya? N-1, Pak. Iya. Jadi power J 1 sampai N-1.
1, 2, gitu, udah ya. Ini and for ya. Ini saya tulis gini aja biar kelihatan ya. Jadi ini yang dilakukan 1 kali pas ya. Ini yang disebut pas ya. Dan ini kita lihat ini adalah 5 kali pas ya. Kalau datanya memang 6 ya. Atau saya ganti aja ini supaya ini n-1 pas ya. N-1 kali pas. Ini algoritma ini disebut dengan bubble sort. Sort itu artinya urut, pengurutan, bubble artinya gelembung. Kenapa disebut gelembung? Karena kalau kalian perhatikan, satu pas ini mengakibatkan satu bilangan maksimum itu berada di paling kanan ya. Dan seperti gelembung-gelembung di air ya yang naik ke atas gitu ya. Jadi ini si gelembung ya. Di pas kedua tentu 5 akan ada di bawah atau di sebelah kiri dari si 7 tadi itu ya. Algoritma bubble sort ini kalau dari sudut pandang efisiensi sangat jelek ya. Dan bahkan dalam tanda petik sebetulnya dilarang diajarkan ya. Haram diajarkan ya karena konsep apa ya efisiensinya jelek gitu ya, sangat jelek. Ini sebetulnya kompleksitas waktunya ini adalah n kuadrat sih. Sebenarnya sama dengan yang lain ya. Jadi cara menghitung kompleksitas waktu perbandingan ini butuh waktu anggap saja satu nilai konstan ya, C gitu ya. Terus kalau loop ini berapa kali diulang nih? Ada yang tahu nggak? Inner loop-nya. Dari 0 sampai n-2 ini berapa kali? Halo? Dari I0 sampai n-2 ini ada berapa kali perulangannya? Ada yang bisa jawab? 5, Pak. 5 kalau n-nya 6. Kalau n-nya tidak ada nilainya, atau n-nya 100, berapa? Kan bukan 5 ya. Jadi kalau gitu jawabannya pakai variabel juga gitu loh ya. Jangan keluar angka konstanta begitu. Kalau dari 0 sampai n-2 berarti sebanyak n-2 kali, Pak. kalau itu dari 1 sampai n-2. Maka itu n-2 kali. Karena ini startnya dari 0 loh. Sampai n-2 berarti. N-1. Iya, ya. N-1 kali dong, ya nggak ya? Kan startnya dari 0. Setuju ya? Betul. Terus satu lagi yang outer loop, loop terluar. Ini berapa kali nih? N kali, Pak. Ini dari 1 sampai n-1. Kalau n kali itu dari 1 sampai n. n-1, Pak. Jadi yang hijau juga yang outer loop, loop terluar ini n-1 kali. Yang di dalam inner loop ya, itu n-1 kali. Sementara yang if itu
kompleksitas waktunya ya, atau waktu yang dibutuhkannya ini pakai konstanta ya. Konstanta aja. Nah, sehingga kompleksitas waktunya ini saya pakai T, artinya time ya. Ini ada tinggal dikalikan aja ya. Berarti N-1 dikalikan N-1 dikalikan C. Berapa nih hasilnya? C N kuadrat dikurangi 2C N ya, dikurangi C gitu kan ya, perkalian kuadrat. Dan ini kalau kompleksitas waktu itu dianggap ini kan polinomial ya, yang paling tinggi derajatnya ya, jadi N kuadrat. Sehingga kalau dinyatakan dengan big O ya, ditulisnya O gitu, tapi O-nya nggak ada garis-garisnya pula gitu ya. Ini sebetulnya O N kuadrat. Jadi yang diambil yang ininya ya, yang min 2CN sama min C, apalagi C konstanta ya, dianggap kecil ya. Kenapa Pak C yang lain-lainnya diabaikan? Bayangkan kalau N-nya jutaan ya, kan yang ini jadi recehan kan ya. Jadi karena recehan jadi diabaikan. Nah, ini jadi kompleksitas waktunya N kuadrat ya. Secara sekilas kita lihat kan di dalam loop ada loop ya, di dalam loop ada loop. Sehingga kalau loop yang luarnya N, datanya loop dalam N, maka ini sebenarnya N kuadrat gitu loh ya. Itu ya. Kalau ditanya kompleksitas waktu bubble sort berapa? N kuadrat sih gitu ya. Jadi loop di dalam loop gitu. Nah, ini sebetulnya bubble sort yang ini ya, yang versi yang ini adalah versi awal. Orang-orang kemudian berpikir ini masih bisa ditingkatkan loh ininya, algoritmanya ya. Ada yang masih ditingkatkan, yang bisa ditingkatkan. Pertama bagian ini ya. Jadi argumentasinya kenapa selalu diperiksa sampai ujung? Ini kan berarti diperiksa sampai ujung gitu ya. Padahal kita tahu yang ujung itu ya kan sudah terurut, sudah sorted gitu ya. Ini jadinya bisa diubah yang pertama ya. Yang pertama itu, yang kedua kadang-kadang ya coba perhatikan ya. Sudah beberapa pas itu sudah data sudah terurut gitu ya. Kalau algoritma yang ini ya, ini tidak ada cara untuk menghandle penghentian secara otomatis ya. Ini secara kaku akan melakukan perulangan sebanyak N-1 data ya. Jadi bagian ini juga kaku gitu ya. Ini bisa diperbaiki begitu ya. Jadi dari data dari model ini ya, algoritma yang versi awal ini kita bisa mendapatkan versi modifikasi yang pertama dan yang kedua ya. Nah, namun sebelum kita membahas itu, kita akan lihat dulu seperti apa sih algoritmanya gitu ya. Di dalam pseudocode perlu nggak ya pseudocode-nya ya? Kita bahas aja dulu ya dalam bentuk pseudocode ya. Berarti ini namanya prosedur bubble sort ya. Anggap saja kita punya tab int ya. Ini tuh adalah array dari 0 sampai n max min 1
of integer ya. Ini kita deklarasikan begitu. Sehingga di sini saya pakai variabel A ya, tipenya tab in ya. Dan kita akan butuh n tipenya integer ya. Karena prosedur ini harus jelas in out-nya ya. Saya ingin tanya, kira-kira mana yang in, mana yang in out? Ada yang bisa jawab nggak? Ini harus dikasih label kan? Ini yang saya kasih blok ini, in atau in out? In out, Pak. Kenapa in out? Soalnya nanti isinya berubah setelah disorting. Siapa yang jawab ini? Iya, Pak. Ihab. Cuman Ihab aja yang jawab. Betul ya jawabannya. Kalau array-nya ada perubahan ya, baik dari sisi banyaknya data gitu ya. Misalkan dari array-nya yang belum ada isinya, kemudian ada isinya, itu maka kita harus nyatakan in out ya. Atau dalam hal ini urutannya berubah, maka ini harus in out ya karena array-nya ada perubahan ya. Ihab kalau yang di sebelah sini apa? N-nya? In aja, Pak. Oke, in aja. Alasannya karena banyaknya data tidak berubah ya. Jadi tetap aja biarkan in ya. Kalau gitu, initial state-nya apa? Ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa ngisi enggak? Saya tulis dulu array A. Apakah array A terdefinisi? Yang disebut terdefinisi itu sudah ada isinya ya. Apakah array A terdefinisi? Silakan jawab. Terdefinisi, Pak. Terdefinisi. Berarti ada isinya ya. Terdefinisi sebanyak berapa elemen? N elemen. N elemen. Tapi kita harus beri catatan ya. Kan ini ceritanya mau mengurutkan nih ya. Kita harus beritahu juga kalau array A ini terurut atau tidak ya. Tapi karena ini adalah proses prosedur pengurutan, kita tidak peduli ya. Komputer itu baru tahu data suatu array terurut atau tidak setelah prosedur pengurutan dia lakukan gitu ya. Jadi di sini kita kasih pernyataan terurut sembarang ya. Artinya kita nggak peduli dia sudah terurut atau tidak ya. Pokoknya ini saya mau urutkan gitu ya. Mau sudah terurut mau enggak bebas gitu ya. Nah itu initial state-nya, final state-nya adalah apa nih? Array A sebanyak n elemen apa nih? Bla 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 bla. Terurut ascending atau descending, Pak? Kita ingin ascending ya. Terurut, menaik, dalam kurung, ascending. Begitu ya. Nah ini bebas sort ini ya. Sehingga di dalamnya algoritmanya harus sesuai dengan apa yang disampaikan di spesifikasi ya. Tadi kamusnya kalau lihat ini kita butuh berapa variabel nih? Ada yang bisa ngecek butuh berapa variabel di algoritma ini? Nesya jawab. Ini butuh berapa variabel, Nesya? I sama J ya, Pak? Ya, I sama J ya.
Ini tipe datanya integer ya. Nggak ada di yang lain ya. Mungkin ada yang nanya, Pak itu N, kan ada N. N itu datangnya dari atas ini ya. Dari inputan di parameter ini ya. Nah, algoritmanya jadi ya tinggal gitu aja tadi ya. Tadi for J dari 1 tuh N-1 yang paling luar itu ya. Do, terus yang di dalam for I 0 to N-2 ya kalau nggak salah tadi itu do. Ini if I lebih besar dari A I plus 1 ya, then tuker ya. Saya pakai swipe aja ya. Swipe-nya kan tinggal bikin nanti ya. Gitu kayaknya. Ya, N4. Ini langsung, oh ini bahasa Inggris ya tuh, procedure. Ini procedure ya. Udah deh kalau dari sisi algoritma yang variasi 1 itu ya. Nah ini saya udah deklarasikan. Ini membuat langsung aja ya diisi. Jadi mendeklarasikan sebuah variabel bernama data yang bertipe tab-in integer ya, kayak gini ya. Atau bikin aja ya. Pakai tadi aja ya. Yang di atas type tab-int. Ini datanya saya pakai nmax saja lah ya, biar. Terus ini konstanta. Soal TP sudah ada belum? Sudah muncul belum? Belum, Pak. TP belum? Oh ya? Tab-in nmax ini misalkan 10 dulu aja ya nmax-nya. Kita pakai int dulu. Tuh ya. Ini tab-in. Kan deklarasinya ya. Data sebenarnya tab-in. Coba kita run ya. Run reads.go. Nah ini ada ya. 274153 ya. Saya nggak mau ada proses pembacaan. Anggap saja datanya sudah terbaca. Jadi saya bisa bikin deklarasinya begini ya. Atau kalau si ininya dibuang, ini pakai titik 2 bisa ya. Tapi kalau misalkan, nah ini, oke, jadi sudah ada datanya. Kemudian akan saya panggil fungsi bubble sort ya. Dan ini data ya. Butuh n ya. 2 argumen. N-nya langsung aja saya isi dengan 6 ya di situ ya. Ini deklarasi begini sebenarnya tidak bagus ya. Tapi ya biar cepat ya. Bubble sort, oke. Bubble sort ini butuh A, tab int, n int ya. Terus kemudian tadi itu ada i sama j int. For j-nya dari 1. Nah, perhatikan ya, kalau di pseudocode ini kan j dari 1 tuh n-1. Jadi ini inklusif ya. Jadi memang sampai n-1 ya. Tapi kalau di sini kan sering pakai lebih kecil dari. Nah, kalau lebih kecil dari kan jadinya tidak inklusif ya. Yang sebelah kanannya, operan sebelah kanannya itu tidak
Tidak ini ya. Jadi kita kasih pakai sama dengan aja biar sama dengan algoritmanya ya. N-1, jadi ini pakai sama dengan ya. J++. Oh, kok jadi I, maaf. Nah, yang I-nya ini dari 0. Ini udah ini indeks ya ini. Itu untuk dipakai indeks. Kalau ini si J ini sebetulnya pas ya. Kalian kalau mau pakai variabel pas juga boleh ya. Biar menandakan ini pas ya. Tapi pakai J juga boleh ya. Terserah kalian. Tadi kita manggil fungsi swap AI ditukar A1 ya. Nah, fungsi swapnya belum kita bikin. Prosedur swap maksud saya ya. Kalau ini kan tinggal misalkan A sama B kan INT gitu ya, cukup. Jadi ada partem. Ini harus pakai in out ya, ini partem. Ini INT, terus kan tinggal gitu aja ya. Tem diassign dengan bintang A diassign bintang B diassign dengan tem. Beres deh. Ini tuker ya. Kalau di pseudocode swap-nya saya tulis juga ya, takutnya kalian butuh. Tadi ada A sama B, ini tipenya integer. Saya tanya nih, kan prosedur butuh label in out atau in, di sini diisi oleh apa? Apakah in out atau in? In out. Ya, in out ya. In out itu pokoknya ada perubahan dalam nilai atau jumlah gitu ya. Ya gitu ya. Ini swap dalam pseudocode, ini swap dalam yang kanan dalam Golang ya. Saya kedua-duanya nggak pakai ini ya, initial set sama final set nggak dikasih. Saya asumsikan kalian udah ngerti ya. Bedanya ya kalau in out di pseudocode, di sini jadinya pakai asterisk, pakai bintang yang menandakan bahwa A dan B itu pointer ya, atau argumennya nanti dikirimnya harus dalam bentuk ini nih argumennya ya. Jadi ampersand A ampersand AI plus 1. Yang ini tuh pass by reference yang dikirim, berarti alamat memori dari si ini ya. Mari kita coba langsung. Ini harus dicetak berarti ya. Nah, ini kita belum ada fungsi cetak ya. Bikin aja fungsi cetaknya ya. Saya lebih suka pakai printf biar bisa kelihatan ke sebelah kanan. Send
Kok persen ya. Di sini saya add and print line biar pindah baris di ujungnya ya. Dan ini saya cetak. Ini adalah data N ya. Kita lihat hasilnya. Wah, salah ternyata. 274153. Salah ya. Bagian mana nih yang salah nih? In out di bubble shortnya nggak, Pak? Oh iya, aduh terima kasih ya. Di sini pakai in out, di sini enggak ya. Ah. Nah uniknya kalau ini cuman ininya aja sih, yang ininya nggak dikasih bintang kalau nggak salah. Oh ya, ini ya. Sorry ya. Nah, udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti udah benar ya. Terima kasih ya tadi Nesya yang memberi tahu ini ya. Karena ini in out ya. Ininya in out, maka si array-nya itu harus diberi bintang. Adapun yang ininya elemennya ini tidak perlu ya. Nah, itu kenapa tidak perlu? Karena si array itu cukup unik sih sebetulnya ya. Jadi kalau ada array begini, sekumpulan array ini misalkan A ya, dia itu ada alamat memorinya gitu ya. Jadi alamat memorinya itu misalkan 0x100 gitu ya. Tapi di tiap-tiap ini ya, di tiap-tiap elemennya yang A0 gitu ya. Yang ini juga A1 itu ada alamat memorinya gitu ya. Jadi makanya tadi hanya si A-nya aja yang diincar gitu ya. Tapi yang ininya yang ininya nggak usah dikasih ampersand gitu ya. Yang ini nggak usah dikasih begini nih ya. Malah salah kalau dikasih begini ya. Tapi kalau variabel biasa A sama B ya ini dirinya sendiri harus dikasih bintang gitu ya. Oke, sampai situ kira-kira ada yang ditanyakan kah algoritmanya? Coba saya tanya. Ada Anom ngerti, paham? Masih setengah, Bapak. Setengahnya lagi kemana? Masih coba memahami. Oh, kalau mau coba memahami, coba langsung ya. Iya, Silakan Pak, ini. coba diketikin ya. Ya, Pak. Saya kasih waktu 5 menit lah buat bikin implementasinya. Silakan.
sambil ngerjain ya. Bubble sort ini tidak ada di slide, juga tidak ada di buku ya, kalau kalian punya bukunya. Buku yang warna biru itu, yang ada foto saya. Tapi kenapa saya ajarkan, saya jelaskan, ini biar agar ngerti konsep dasar perulangan sih. Kok perulangan, pengurutan ya. Nanti kalau di kelas, di kuliah atau di ujian itu suka tertulis gini ya, gunakan algoritma selection sort ya. Itu kalian harus jawabnya pakai selection sort karena disuruhnya gitu ya. Atau gunakan algoritma insertion sort. Gunakan insertion sort gitu ya. Jangan kalian mentang-mentang ngertinya selection sort, semuanya dibabat habis pakai selection sort. Jangan ya. Jadi ini tergantung nanti kebutuhan soalnya. Dan bubble sort ini nyaris bahkan tidak akan pernah digunakan gitu. Tidak ada perintahnya, gunakan bubble sort, nggak ada gitu ya. Terus terang ini hanya pengayaan aja dari saya supaya mahasiswa di kelas ngerti konsep pengurutan secara sederhana gitu ya. Bisa saya lanjut ini? Anom udah beres? Udah, Pak. Udah. Misalkan ya ini pertanyaan. Tidak menggunakan prosedur swap. Maka di sini kita tinggal ubah bagian ini ya. Saya tanya ke Anom, bagian ini jadinya diganti apa nih kalau saya tidak memanggil prosedur swap? Sebentar. Bentar, Pak. Langsung keluarin AI-nya itu atau bukan? Keluarin AI-nya? Masa kayak langsung di print gitu AI-nya atau bukan? Bukan. Jadi kan ini swap ini manggil fungsi ini ya. Maka AI dan AI plus 1 akan ketukar nilainya. Pertanyaan saya kalau misalkan si swap-nya ini tidak dipanggil gitu tuh ya. Nah gitu. Ini ada dua benda nih ya. I sama AI plus 1 mau ditukar isinya. Kira-kira pakai operasi sederhana apa? Gitu loh ya. Diapain nih? Kalau ditambahin variabel lagi bisa nggak, Pak? Bisa. Variabel apa? Misalnya saya mau nambahin tem juga. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadinya tem gitu. Terus setelah saya tambahin tem, setelah Anom tambahin terus diapain di sini nih? Butuh 3 baris aja Anom. Sebentar, Pak. Tem AI itu benar atau enggak? Ya, tem diasain dengan AI. Lalu lalu AI-nya sebentar. AI-nya berarti AI plus 1? diasain dengan pakai kata diasain ya. Oh ya, oke. Terus yang terakhir, sebentar, Pak. kamu mah sebentar-sebentar wae. Terus Masih mencoba memahami, Pak. Oh ya. Berarti AI plus 1 sama dengan tem. Iya, sip. Diasain dengan tem. Gitu ya, kan tinggal ini aja nih algoritmanya ya. Tinggal pindahin ke situ. Mari kita coba lagi. Nah, hasilnya sama ya. Tuh. Tapi saya sengaja bikinkan fungsi swap biar ya lebih sedikit berpikirnya ya. Pokoknya kalau tadi kan dicoret-coret di sininya juga saya pakai swap ya. Nah itu. Kalau yang AI lebih besar dari AI plus 1 swap gitu kan. Tadi algoritmanya gitu ya. Oke, terima kasih ya. Anom. Tapi di sini harus pakai alamat memori ya, karena dikirimnya by reference ke dalam prosedur swap ya. Temnya dibuang.
Karena variabel lokal waktu di sini ya. Kalau di sini ya. Nah, saya lanjut ya. Jadi tadi sudah dikasih clue oleh saya, algoritma ini bisa diperbaiki ya. Yang bagian hijau ini bisa diperbaiki tuh ya. Saya ulang ya. Jadi tadi 27 4 1 5 3. Di pas pertama ini bakal jadi apa? Coba saya lihat ada siapa saja nih. Mahasiswanya ada Fadlan. Fadlan, di pas pertama jadi apa Fadlan? Halo? Fadlan, suaranya belum ada. Fadlan, saya dan Hakim. Apakah mendengar suara saja? Oke, Fadlan silakan jawab. Di pas pertama, kalau array-nya 27415, ini jadi apa? Ini array ya. Kok nggak kedengaran suara ya? Mikrofonnya nggak ada. Baik, kalau gitu saya pindah ke Ageng Regina Pratiwi. Ageng, di pas pertama jadi apa Ageng? Ya, kok nggak ada suara juga? Azaka Yusuf Saputra, coba suaranya keluarin. On mic. Mana Azaka? Daniel Dante. Azaka, mana suaranya? Kok nggak ada suara? Gena, coba Gena. Enggak, Pak. Ada Gena. Fadlan sama Enggak, Pak. Azaka. Oke, Gena, di pas ke-1 jadi apa Gena? Pas ke-1 jadi 24157. Nah, tiganya mana? Oh ya 24157. Oke ya. Pas kedua, Gena. Jadi 241 Ini kayaknya salah deh. Bener nggak ya? Oh bener yang ini ya. Yang kedua. Jadi 2 1 4 357. Oke, sip. Ini rada tricky ya. Yang pas ketiga. Jadi 1 2 3 4 5 7. Oke. Perhatikan ya. Waktu pas ketiga ini sebenarnya sudah terurut ya? Sudah terurut membesar kah? Ya enggak? Iya, Pak. Jadi tadi saya kasih merah ya. Yang merah ini berarti yang bagian 7 itu sudah sorted. Yang sebelah kiri dari merah ini unsorted. Di pas kedua pembatasnya jadi di sini. 57 sudah sorted. Yang 1 2 1 4 3 itu unsorted. Di pas ketiga yang kanan sudah sorted, yang kiri sudah sorted sih, tapi secara konsep ini sebenarnya unsorted ya. Cuman kalau manusia pas lihat data seperti ini udah sorted ya. Sudah sorted semuanya.
harusnya berhenti kan ya? Nah, tapi kan algoritmanya nggak begitu. Jadi di pas keempat masih melakukan proses ya. Jadi gimana nih Gena? Di pas keempat datanya? Tetap sama, Pak. Iya, tetap sama memang. Cuman saya iseng we nanya. 457 bagian sininya sini kan berarti ya. Salah. Di sini ya. Baru di pas terakhir di pas 5 ini 1 2 3 4 5 7 Nah, ini ya. Padahal kalau dari sisi ini sebetulnya sini udah beres ya. Nah, tapi bukan itu yang akan saya bahas ya. Yang akan saya bahas adalah tadi yang I dari 0 sampai N-2 itu kan 1 kali pas ya. Setiap pas gitu. Pas pertama ngerjain ini gitu ya. Pas kedua ngerjain ini, pas ketiga ngerjain ini. Perhatikan ini sih sebetulnya ya kan yang pojok kanan yang 7 terus 57 udah terurut kan. Kalau bisa sih jangan diperiksa gitu ya. Nah, kira-kira bagian ini diganti apa nih? Supaya si N-nya nggak sampai ke supaya si I-nya nggak sampai ke ini ke bagian ujung. Jadi setiap iterasi ya, bolehlah iterasi pertama si N-nya sampai ke ini sampai sini kan N-nya ya, iterasi pertama. Di iterasi kedua si I-nya I-nya tuh di iterasi pertama sampai sini kan N-2. Di iterasi kedua saya pengennya N-nya sampai sini, nggak mau ngebandingin sama yang ini. Gitu loh ya. Ini kira-kira diganti apa? Karena N-nya 6 dikurangi 4 kan jadi di iterasi pertama ini kan tadi 0 I-nya dari 0 sampai dengan 4 gitu ya. Di pas kedua kalau pakai algoritma ini I-nya dari 0 sampai 4 juga. Dari 0 sampai 4 juga. Nah, sekarang pengennya jangan sampai 4. Di iterasi berikutnya itu kurang 1. Kurang 1, kurang 1, kurang 1 gitu. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira? N kurangi 1 kurangi J, Pak. Iya. IHAB ya? Iya, Pak. IHAB. Kok bisa IHAB ngejawab gitu? Dilihat soalnya harus berkurang seiring jalannya J, jadi patokannya J juga, Pak. Mantap ya. Di iterasi pertama I-nya di sini asalnya N-nya dikurangi 2 ya. Si J itu 1 nilainya kan di iterasi pertama ya. Di ini. Di iterasi outer loop-nya J-nya 1. Jadi ini N min 1 min 1. Jadi sama aja dengan min 2 ya. Di pas kedua si J-nya jadi 2. Jadi N-nya min 1 min 2. Jadi min 3. Alias sampai 3 ya. Benar berarti kan ya. Jadi yang awal ini pas ini yang ini 4 gitu ya.
Terus kemudian dari sini ke sini jadi 3, di sini jadi 2 gitu ya. Sip, mantap ya. Jadi N-nya dikurangi 1 dikurangi J. Jadi J-nya berkurangnya si I-nya, si indeksnya itu di ujungnya ya itu N-1 min J ya. Sip. Nah, itu perbaikan pertama ya. Jadi di bagian sininya bagian sini min 1 min J ya. Oh, kalau di sini pasif namanya ya. Kita cek. Sama saja ya. Tapi kalau kalian lihat ini sini bakal lebih cepat ya. Gitu. Nah, jadi yang ini saya tulis di sini jadi itu min 1 min J ya. Oh, beda variabel isi itu pas di sini J nggak masalah ya. Min 1 min J. Iterasi pertama J nilainya 1, di sini 1 jadi sama saja dengan min 2 tadi ya. Iterasi outer loop-nya 2 ini jadi dikurangi 3 berarti ya. Alias si 0-nya akan berkurang terus ujung kanannya gitu ya. Sip, makasih ya. Mana lagi ya? Nah, satu lagi perbaikannya. Ini saya sih sisakan untuk PR aja ya. Yaitu adalah PR itu aslinya kalian diskusikan atau explore sendiri terserah ya. Yaitu adalah ketika sudah terjadi proses yang kayak begini nih ya. Sudah terjadi ini kan artinya sebetulnya sudah terurut ya. Itu harus berhenti ya. Jangan sampai dilakukan begini ya. Jadi si komputernya harusnya lebih cerdas sedikit ya. Orang ini udah terurut, masa ini melakukan jadi ini yang ini jangan dilakukan gitu ya. Jadi harus sudah stop gitu ya. Nah, itu barangkali nanti kita saya minta kalian explore atau diskusi ya. Nanti di kelas nanti kita bahas ya. Perbaikan dari algoritma ini. Nah, sedikit akan saya bahas ya tentang algoritma selection sort ya. Karena kan materi di minggu depan itu adalah selection sort sih gitu ya. Ini materi yang sebenarnya sekarang ya. Ada waktu ya sedikit ya. Setengah jam. Jadi apa itu selection sort? Konsepnya sih hampir sama ya. Kalau misalkan bentar ya. 247153. Ya, saya akan coba uraikan dengan konsep yang mudah-mudahan lebih sederhana sih ya. Ini indeksnya sama dari 0 biar mudah ditranslasi ke dalam Golang. Ini adalah array A ya. Selection sort itu sebetulnya ada kata seleksi ya. Ini bahasa Indonesianya kan memilih atau seleksi ya. Bagaimana caranya? Asumsinya kita punya array lagi 1 di sebelah kanan ya. Ini saya coba jelaskan konsep yang paling sederhana ya. Namanya misalkan B array-nya ya. Nah, di array A kita akan memilih, ini targetnya masih sama sih ya, jadi kita akan mengurutkan secara ascending, menaik ya. Kita akan pilih dari elemen ini nilai yang paling kecil ya. Bisa dengan menggunakan pencarian nilai ekstrim itu kan ya.
mencari nilai minimum, ketemu yang ini kan, 1 ya, atau di indeks 3 gitu. Nah, kalau sudah ketemu gini, taruh di sini. Ya. Jadi satunya di sini gitu. Nah gitu, ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang si 1 ini, karena sudah dipindahkan ke sana, di proses berikutnya, ini jangan dibawa ya. Karena kita akan selalu mencari atau menyeleksi nilai minimum ditaruh di sebelah sana gitu. Minimum ditaruh di sebelah sana. Kalau ini diikutkan seleksi lagi, yang nomor 1 ke bawah lagi dong. Jadi nanti akan 1, 1, 1, 1 begini kan ya. Padahal si satunya sudah ada gitu. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya bisa ditandain atau bisa diganti dengan nilai yang besar sekali ya. Anggap saja ya nilai yang mungkin yang paling besar yang mungkin ada untuk bilangan bulat gitu ya. Karena ini datanya tidak lebih dari 10, kita kasih 99 aja ya. Jadi ini 99 nilainya. Ceritanya gitu ya. Oke, berikutnya kita akan cari nilai minimum di antara array yang ini ya. Yang kita dapat 2 dong. Gitu ya. Ditaruh di sini gitu. Ini kita tandain juga jadi dengan satu bilangan yang sangat besar, misalkan 99. Berikutnya kita akan cari ya, yang berikutnya yang paling kecil 3. Taruh di sini. Tuh ya. Jadi ini ditandain juga. Terus berikutnya di sini 4, berarti ini 5 dan ini 7. Nah, setelah dapat array B dengan nilai tersusun menaik begini elemennya, maka tinggal dikopikan ke A ya. Udah deh beres. Jadi A-nya bakal berisi 1, 2, 3, 4, 5, 7 tuh. Konsepnya begitu ya. Pilih, pindah, pilih, pindah. Nah, permasalahannya tadi sudah beres terus dipindahin ke A ya. Permasalahannya membuat array baru dengan data yang dengan elemennya yang banyak begini ya. Ini membuat beban atau ongkos yang banyak dalam ruang memori ya. Ya kalau datanya cuman 6 biji begini mah memorinya nggak banyak ya. Kebayang nggak kalau datanya jutaan? Kita bikin data double gitu. Jadi memorinya terbebani gitu ya. Lagian juga ada proses memindahkan data ke sini, terus mindahin lagi data kalau sudah jadi ke A-nya gitu ya, jadinya seperti ini. Ini juga dari sisi waktu juga boros ya. Jadi memori kebebani, waktu juga boros gitu ya. Nah, sehingga caranya gimana? Caranya adalah begini. Selection search yang benar ya. Adalah begini. Cari nilai minimum ya. Cari nilai minimum dapat 1 kan ini. Cari nilai minimum dari A0 sampai A5. Dapat 1 kan? Nah, terus kemudian ini tuker posisi gitu ya. Jadi di pas pertama, pas ke-1 bakal jadi 1, 4, 7, 2, 5, 3 gitu. Nah, nih ya. Si 1 yaitu yang minimum ditukar dengan indeks paling kiri ya. Kemudian ini bagian ini secara virtual ini sebetulnya penanda bahwa bagian kiri ini sorted. Dan sebelah kanan ini unsorted ya. Di pas berikutnya ya alias pas kedua kita akan mencari nilai minimum dari yang bagian unsorted ini. Tadi
unsorted-nya kan segini ya. Unsorted-nya gini. Didapat 2 ya, yang ini nih. Dan ini ditukar dengan yang 4 ini. Gitu. Sehingga di pas kedua itu akan 1, 2, 7, 4, 5, 3. Gitu. Bagian yang sorted-nya ini ya, ini sorted, sudah terurut, yang ini unsorted. Nah, seperti itu seterusnya ya, hingga nanti pas ke 5 ya, karena ini kan N-nya 6, jadi pasnya N-1 alias 5 ya, gitu ya. Kalau di pas ketiga berarti 1, 2, paling kecil berarti ini 3, ini 4, ini 5, ini 7 ya. Ini pas ketiga. Pas keempat berarti ini tadi tandanya di sini ya. Nah ini yang minimumnya 4 ditukar dengan dirinya sendiri ya. Ada proses penukarannya ya. Jadi ini tukar gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah terus pas kelima berarti ketemu 5 ditukar dengan dirinya sendiri. Ditukar dengan elemen di lokasi 5 juga gitu loh. Jadi hasilnya begini. Sini beres ya. Ini sudah sorted dan ini unsorted ya. Sebetulnya karena udah dibanding-bandingin ini pasti yang paling ujung tuh harusnya yang paling besar gitu ya. Bagaimana pseudocode-nya? Pseudocode-nya sih jadi tadi ada proses seleksi ya. Terus kemudian tukar gitu ya. Seleksi tukar ya. Jadi pasnya ya. Pasnya ini tadi ada berapa ya? Dari 1 tuh N-1 ya, ini pasnya. Terus di dalam loop-nya nah sebetulnya ini ada pencarian nilai minimum ya tadi ya. IDX min diassign dengan, perhatikan kalau di sini ya, mencari nilai minimum itu berarti indeks yang ini kan ya, pertama diassign gitu kan. Jadi ini nanti find min ya, pencarian nilai minimum ya, pencarian nilai minimum. Kalau ininya 1, ini berarti kan indeksnya ini 0 ya sebenarnya. Ini indeks 0 ya ini. Terus for I aja. I-nya berapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Startnya I-nya. Satu, Pak. 1, iya. Tapi kita pakai variabel aja biar bisa geser ke kanan. Ini juga indeks minimumnya harusnya supaya bisa geser ke kanan jangan 0 ya. Karena berikutnya si indeks minimumnya 1 ya. Jadi kalau gitu ini apa nih? Pakai pas ya.
Berarti ini pas min 1 ya? Karena pasnya 1 ya. 1 dikurangi 1, 0 ya jadinya. Nah, terus si I-nya kalau gitu? Kalau mencari nilai minimum itu kan kita, atau nilai ekstrim, indeks yang paling awal ini dikasih ini ya. Ini I minimum gitu ya. Nah, kalau ininya startnya dari 0, kan ini minimumnya 0 gitu indeksnya ya. Ini masalahnya kita mau pakai pas nih ya. Atau pasnya kita ganti boleh ya. Pasnya jadi kalau dari 0, berarti ini sampai min 2 ya. Nah, oleh karena itu si pasnya ini 1 ya. Ini pas yang ini. Karena nilai awalnya 0 kan, ini 0. Nah, kalau gitu I-nya dari apa nih? Yang berikutnya berarti? Pas plus 1, Pak. Oke, plus 1. Tuh. Sampai ujung kanan ya. Ujung kanan itu apa nih? N-1 bukan? N-1 ya. Oke, nah ini kan ngebandingin ya. Berarti if A I ini lebih kecil, kan kita mau cari find min ya. AI dx min, dan IDX min-nya jadi mana nih? Desain apa? Iya, Pak. Ini and if. Nah, kalau sudah ketemu IDX min-nya, maka ada proses tukar ya. Yang ditukar adalah, yang di swap itu adalah apa nih? AI sama A DX min. ya, IDX min ya. N4 N gitu sih ya. Yang ini yang di iterasi pertama dapat nilai berapa nih A? AI-nya berapa ini iterasi pertama nih? 1 ya. Jadi ini 1. Salah. Karena ini 1 ya, yang AI min-nya ini 1 ya. Sementara kalau AI apa ya? Pasnya 0, 0. Bukan I ya, ini kayaknya ya. Ini pas ya. Pas ya. Salah ya. Maaf, salah. Ya. Nah, pasnya sendiri kan nilainya sebentar ya. Saya mau cek dulu. Aku salah. Tapi sama I ya. Sama I gitu ya.
Ini 0 atau sama pas? Harusnya sama pas sih, ya. Atau ini sebetulnya ya sama pasif sebetulnya ya. Karena kan ini nanti ditukarnya sama yang ini yang paling ke kiri ya. Sehingga ini kan ini kan 1 sama 2 ya, ini 2. Nah, ini kan ketukar gitu ya. Di berikutnya si nilai pas sendiri itu adalah 1 ya. Di iterasi berikutnya 1 berarti ini kan tukar sama ini gitu ya. Atau ini tukar sama 2 gitu kan. Ya, ini pas kayaknya ya. Harus dicoba sih. Tapi sudah tinggal 10 menit lagi. Coba ya 10 menit bisa nggak ya? Selection sort. Tadi itu A, tab int, n int, terus tadi variabelnya apa ya? I, pas, int, or pas sama dengan 0, I lebih kecil dari sama dengan apa ya tadi? 0 sampai n-2. Or I dari pakai pas itu ya tadi. For I dari pas, I-nya lebih kecil dari sama dengan n-1, terus I plus plus, if A, I, ini lebih kecil dari A, belum variabel ini, IDX min, IDX minnya dipasang tadi pas ya. Oh ini pas plus 1 berarti ya. Ini IDX min berarti IDX min ini sama dengan I. Nah kalau sudah dapat begitu, tukar ya. Nah, swap di sini. Ini saya kok kurang ragu nih, kurang ini. Kita coba dulu aja. Pas ditukar dengan IDX min gitu ya. Mudah-mudahan benar ya. Nah gitu ya, kita cek aja apakah benar. Oh iya ternyata benar ya. Ini hasilnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi algoritmanya seperti itu sih ya, yang selection sort itu ya. Jadi ada bagian ininya, ini namanya selection, bagian selection ya. Terus yang bawahnya yang ini adalah proses tukar ya. Swap tukar. Nah, bagian selection-nya ini nanti tergantung dari kebutuhan. Kalau kita pengennya mencari nilai yang kecil nanti ditaruh di sebelah kiri gitu ya. Atau mencari yang besar ditaruh di sebelah kanan. Bisa saja tergantung kebutuhan ya. Mencari yang besar ditaruh sebelah kiri juga boleh kalau kita mengurutkan mengecil. Bisa juga ya tergantung kebutuhannya. Kalau ini tadi kita ingin mengurutkan ascending membesar, maka kita cari yang paling kecil dan ditaruh di sebelah kiri gitu ya. Atau kita bisa cari yang paling besar nanti ditaruh di sebelah kanan. Tergantung kebutuhan kita ya. Nah, ini tadi saya mencari yang paling kecil ditaruh di sebelah kiri ya. Begitu ya. Ininya
Kalau kita kasih data tambahan, ini jadi 8, kita cek dulu lah sekali lagi terakhir. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya, itulah materi hari ini. Untuk yang tidak hadir karena satu dan lain hal bisa nonton rekamannya, nanti saya share ya. Terakhir, untuk apa ya? Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Hari Senin jadi kuis, jadi ya, disiapkan ya, kuis CLO2 ya. Gitu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Senin di kelas.